Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Oke, Marco sepertinya sudah siap nih ya untuk memberikan kepada kita tentang apa ini? Lanjutin dulu dong yang tadi. Selesaikan dulu kalimatnya tadi bersayap. Tadi Marco Rubio ada kalimat bersayap tentang Iran. Nah ini kita judulnya juga bersayap nih, tentang Arsenal. Belum terkalahkan, artinya positive way, mereka belum terkalahkan sampai ke leg pertama babak semifinal. Tapi ada yang jadi catatannya bahwa mereka itu pernah mengalami hal-hal yang kalah sekali, mereka gagal juara. Dan itu apakah akan terulang untuk musim ini, kita akan bahas di Gocek Marco sekarang. Jadi ini kenapa kita katakan belum terkalahkan, Arsenal rentan kutukan. Seperti itu. Rentan kena kutukan. Oh masih ada kutukan ya. Jadi dipuji dulu terus dijatuhkan lagi gitu. Biar balance. Biar balance. Oke, jadi kita akan membahas Arsenal ya. Karena kita tahu Arsenal memang salah satu tim yang tampil di Liga Champions musim ini. Gacor sekali memang Arsenal ya, meskipun akhirnya harus imbang kemarin lawan Atletico. Jadi mereka tidak terkalahkan dari fase Liga, atau kita sebutnya sebelumnya babak penyisihan grup dulu waktu masih belum pakai konsep Liga, fase Liga. Nah, kemarin mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid. Walaupun kalau kita bandingkan dengan skor dari PSG melawan Bayern Munich, di mana ada 5-4 kemarin 9 gol, dramatis dan dramatis katanya sekali. absolut cinema. Ya. Menghibur, ada 9 gol yang disajikan, drama 9 gol, betul, final ada. kepagian. Bener. Tapi kalau kita lihat permainan Atletico melawan Arsenal juga tidak kalah menarik juga sebenarnya, karena memang meskipun ada kontroversi juga ada 3 penalti yang harusnya terjadi tapi 1 dibatalkan karena melihat VAR. Iya, dianggap tidak ada pelanggaran dan tidak perlu ada penalti. Betul sekali. Tapi kalau secara permainan, kalau kita lihat statistiknya juga Arsenal juga boleh dikatakan melawan di kandang Atletico Madrid, karena kita tahu Atletico sebenarnya cukup bermain sangat kuat di kandang sendiri di Metropolitano, tapi mereka mampu memberikan beberapa kali ancaman. Hanya saja skor akhir memang 1-1, dan ini melanjutkan tren positif dari Arsenal di Liga Champions musim ini, tidak terkalahkan sampai di babak leg pertama, babak semifinal. Nah, yang jadi pertanyaannya kan ada apakah Arsenal bisa terus menjaga tren ini dan bisa menjadi juara untuk Liga Champions musim ini? Oh sorry, apa yang menjadikan fokusnya ini kepada Arsenal, Marco? Padahal kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, apa yang menarik? Pengen tahu nih. Ya, kalau Arsenal kita lebih memilih sebenarnya karena faktor banyak orang yang berpikir apakah Arsenal juara? Karena kalau kita lihat PSG, mereka udah pernah dapat trofi ya kan. Musim lalu mereka juara dapat bertahan juga ya. Liga Champions, juara bertahan. Bayern juga apalagi, mereka udah punya trofi yang ya cukup banyak lah di lemarinya untuk Liga Champions. Atletico Madrid boleh dikatakan juga tim yang memang belum punya. Jadi kebetulan berada dalam satu jalur nih sama Arsenal, berhadapan dengan Arsenal. Nah, kalau kita bicarakan Atletico Madrid, ya kita kan bicara fansnya juga. Nggak terlalu banyak lah boleh dikatakan untuk fansnya Atletico ya dibandingkan Arsenal. Nah, kenapa kita pilih Arsenal? Karena memang ini potensinya kita untuk ditonton lebih banyak, Mai. Itu aja sih sebenarnya. Baik, lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat pertanyaan tadi, apakah akan menjadi juara dengan tren positif dari Arsenal ini? Nah, kalau kita lihat di sini, mereka bermain di 2025-2026 cukup baik sekali. Main 8 kali, menang 8 kali, seri, nggak pernah kalah, nggak pernah. Ini di fase Liga ya, selisih golnya 19 gol, artinya bermain sangat produktif, sangat mendominasi, sangat dominan boleh dikatakan. Lalu di babak 16 besar mereka imbang di saat berhadapan dengan Bayer Leverkusen away dan menang 2-0 di home. Lalu babak perempat final juga mereka menang away 0-1 di markas Sporting CP, lalu bermain imbang 0-0 di Emirates. Artinya belum pernah tersentuh kekalahan, dan kemarin mereka bermain imbang 1-1 juga di away di kandang Atletico. Ini merupakan grafik yang cukup luar biasa gitu. Artinya kalau kita bisa melihat berkaca ke belakang juga, dari 2023 2024 mereka hanya sampai ke babak perempat final, lalu 2024-2025 mereka sampai ke babak semifinal, dan saat ini mereka 2025-2026 mereka sampai ke babak semifinal. Ini artinya grafik mereka itu naik dari 3 musim terakhir. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya Arsenal bisa lolos ke final, ya ibarat sebenarnya mundur kena maju kena gitu. Karena 2 tim yang akan dihadapi di babak final nanti, PSG maupun Bayern Munich, dua-duanya pernah mengganjal Arsenal di babak semifinal dan juga di babak perempat final. Jadi Bayern Munich mengganjal mereka di perempat final, PSG mengganjal mereka di babak perempat final, semifinal maksud saya. Nah,
Ada lagi yang sebenarnya yang masih yang jadi ini ya, apa namanya, kenangan yang sangat pahit lah boleh dikatakan, dengan tren yang memang tidak pernah kalah ini. Ini dia perjalanan Arsenal di 2005, 2006. Ini menjadi salah satu catatan yang sangat menyakitkan bagi tentu saja fans Arsenal 2005-2006 ini. Dan ini kondisinya hampir mirip dengan Arsenal. 20 tahun lalu ya Marco ya? Yes, 20 tahun lalu. Mereka di babak penyisihan menang 5 kali, draw sekali, tidak pernah kalah. Memasukkan 10 gol, kemasukan cuma 2 gol. Lalu di babak 16 besar mereka juga tidak kalah. Mereka menang 0-1 lawan Real Madrid. Lalu bermain imbang di leg kedua melawan Juventus juga demikian, menang 2-0 dan seri 0-0. Lalu melawan Villarreal juga 1-0 dan 0-0. Yeah. Dan artinya hanya satu kekalahan yang mereka alami, yakni saat berhadapan dengan Villarreal di babak final. Jadi mereka berhadapan dengan Barcelona di babak final. Final lawan Barcelona mereka kalah dengan skor 1-2. Ini final ya. Ini harusnya ada final di sini tapi tidak masuk. Nah, kita tulis aja. Jadi mereka kalah 1-2 lawan Barcelona di babak final. Dan itu hanya adalah satu-satunya kekalahan Arsenal yang dialami Arsenal dalam sepanjang Liga Champions 2005-2006. Dan itu mirip dia sama sekarang. Dan itu membuat mereka tidak juara. Jadi hampir mirip dengan saat ini, cuman saat ini memang masih di babak semifinal. Dan kalau saya lihat besar kemungkinan sebenarnya Arsenal bisa melewati hadangan dari Atletico Madrid karena mereka bisa bermain seri di mana? Di Metropolitano. Dan mereka akan bermain di kandang sendiri. Walaupun ada pengalaman yang memang membuat para pendukung Arsenal juga ketar-ketir ya, karena mereka habis kalah lawan Bournemouth di kandang sendiri. Tapi dengan kondisi seperti ini, maksudnya dengan liga yang sebesar ini, aku pikir Mikel Arteta tidak akan menyanyiakan bermain di depan publik sendiri. Jadi peluang mereka cukup besar untuk tampil di final. Hanya saja memang itu tadi, apakah ini akan terulang kembali? Ya. Apakah akan terulang kembali? Satu kali kalah dan tidak juara. Dan timnas Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama, Mai. Jadi agak mirip juga ini. Piala AFF 2010, Indonesia juga hanya mengalami satu kekalahan di leg pertama final melawan Malaysia. Dan hasilnya Indonesia tidak juara. Dan apakah ini tren seperti ini akan menimpa Arsenal lagi musim ini? Kita tunggu aja. Tapi ancaman itu ada, cukup nyata. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, andai kata Arsenal juga lolos ke babak final, yang dihadapi juga dua tim yang pernah menyingkirkan Arsenal di fase knockout. PSG menyingkirkan Arsenal di babak semifinal musim lalu, sementara Bayern Munich menyingkirkan mereka di babak perempat final 2 musim sebelumnya. Jadi maju kena mundur kena. Jadi perjuangan Arsenal walaupun tinggal 2 langkah lagi itu nggak mudah. Betul. Berat. Tapi Arsenal tuh memang terkenal dengan perjuangannya sampai hampir garis finish. Betul. Jadi tim hampir sebenarnya sama lah. Jadi kalau bisa kita katakan, iya, kita juga sebenarnya timnas Indonesia juga tim hampir lolos, hampir juara Piala AFF, hampir lolos Piala Dunia. Dan Arsenal apakah tim hampir atau tim nyaris juga? Kita tunggu aja nanti. Iya, nanti kalau misalnya Arsenal nggak juara berarti nggak jadi ada juara baru nih ya? Iya, bisa jadi Atletico. Kalau memang Atletico yang lolos, Atletico juga belum pernah juara, jadi bisa jadi juara baru Arsenal atau Atletico. Tapi tadi yang saya katakan, Atletico fansnya lebih sedikit daripada Arsenal di Indonesia ya. Jadi kita potensial lebih membahas Arsenal aja. Biar yang ngebully juga lebih banyak. Seperti itu, Mai. Jadi sebenarnya menantikan ada yang counter ini ya, Marco. Betul sekali. Jadi kita berharap ya risiko yang besar biasanya dapat hasil yang besar katanya. Jadi, tapi mudah-mudahan kita nggak ada yang bully ya, Maya. Enggak dong, ya. Oke, kalau gitu terima kasih, Marco. Kita nantikan leg keduanya seperti apa. Dan pastinya di tahun ini, 2025-2026, Liga Champions ini lebih dramatis daripada tahun lalu, begitu ya. Gol-golnya juga lebih banyak, pemain-pemainnya juga lebih gacor nih ya daripada tahun lalu. Semoga saja menampilkan the absolute cinema dan ada potensi juara baru. Nah, ada potensi Arsenal atau Atletico kita tunggu aja dulu. Alright, kalau gitu kita akan hadirkan informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami di NTV Sport.